Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sampai dengan malam ini kami masih menikmati sukacita Paskah, di mana di dalamnya kami mengimani bahwa keselamatan, anugerah, berkat telah kami terima karena kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam semangat, di dalam sukacita Paskah, kami menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bahkan di dalam semangat, sukacita dan syukur Paskah, bersama-sama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus atas kehidupan kami semua, agar supaya di dalam tuntunan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus menuntun kami untuk terus melakukan firman Tuhan di dalam hidup beriman hari lepas hari. Ya Tuhan, kami sudah siap, kami sudah sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Tuhan yang bangkit, firman yang menjadi daging, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada malam ini diambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Keluaran 4 ayat 10. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Kita akan membacanya secara gilir ganti. Saya akan membaca ayat 10. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Tuhan di rumah, membaca ayat 11 dan seterusnya sampai 17. Mari kita mulai. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang lihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus.
Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya Dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya, lalu menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini ke tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagia orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi jauh lebih berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman setiap hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk kembali. Sahabat-sahabat Tuhan, malam ini kita kembali berkumpul untuk melaksanakan ibadah keluarga. Dan malam ini bersama-sama kita belajar dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan 17. Dalam perikop yang kita baca tadi, di sana kita menemukan ada keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Musa. Dan dalam perikop kita secara khusus Keluaran 4 ayat 10 sampai 17, ini merupakan keberatan yang keempat dan yang kelima dari total 5 keberatan yang Musa sampaikan kepada Tuhan. Jikalau sahabat-sahabat Tuhan ingin melihat sejenak, maka kita melihat keberatan yang pertama itu bisa dibaca di dalam Keluaran 3 ayat 11. Untuk keberatan yang pertama ini, Tuhan memberikan jawabannya di dalam ayat 12. Nanti sahabat-sahabat Tuhan baca sendiri ya. Kita hanya melihat sekilas ke belakang. Selanjutnya, keberatan yang kedua ada dalam ayat 13. Ada dalam ayat 13. Ini saya lupa menyebutkannya. Ini dalam perikop Keluaran pasal 3 ya, sahabat-sahabat Tuhan. Keberatan pertama Keluaran 3 ayat 11. Jawaban Tuhan ada di ayat 12 Keluaran pasal 3. Selanjutnya keberatan kedua ada di perikop pasal 3 ayat 13. Dan jawaban Tuhan ada di perikop Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 22. Ini agak panjang ya. Selanjutnya untuk keberatan yang ketiga ada di Keluaran pasal 4 ayat 1. Lalu jawaban Tuhan cukup panjang untuk keberatan yang ketiga ini ada dalam ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Itu keberatan pertama sampai yang ketiga, beserta dengan jawaban Tuhan. Nah, perikop kita malam ini membahas keberatan Musa yang keempat dan kelima, beserta jawaban Tuhan yang keempat dan kelima. Keberatan yang keempat
bisa dilihat dalam ayat 10. Begini Musa menyampaikannya. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dalam hal ini, kita dapat memahami keberatan Musa ini. Mungkin Musa ini adalah orang yang tidak lancar dalam berkata-kata. Atau mungkin juga Musa adalah orang yang tidak lancar berbahasa Ibrani. Mengingat Musa dibesarkan di Mesir, sehingga dia merasa ragu untuk berbicara dengan orang Israel yang sehari-hari menggunakan bahasa Ibrani. Atau Musa ini memang termasuk yang berat lidah dan berat mulut. Mungkin terbata-bata cara dia berbicara, atau mungkin gagal. Ada banyak kemungkinan tentang hal ini. Namun, sungguh pun ada banyak kemungkinan. Satu hal yang ingin saya simpulkan, Musa memakai kelemahannya untuk menjadi alasan untuk menolak pengutusan Tuhan. Itu intinya sebetulnya. Musa memakai alasan kelemahan dia untuk menolak kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam hal ini sahabat-sahabat Tuhan, Musa mungkin lupa bahwa Firaun akan ditaklukkan dan Israel akan dibebaskan karena kekuatan Tuhan dan bukan karena kepandaian Musa berdiplomasi atau kemampuan Musa berbicara dan mempengaruhi Firaun dan bangsa Israel dengan cerita-ceritanya. Lagi pula sahabat-sahabat Tuhan, Tuhan sendiri pun sudah memberikan 3 tanda khusus yang menyertai Musa. 3 tanda ini merupakan kesaksian yang paling kuat dan jelas tidak terbantahkan, dan tentu saja jauh lebih meyakinkan daripada cerita Musa sekalipun. Dan menarik, ketiga tanda yang Tuhan berikan, tanda ajaib ini, selalu terkait dengan tangan Musa. Sahabat-sahabat Tuhan boleh memperhatikan ketiga tanda itu dalam Keluaran 4 ayat 3. Yang pertama, tanda itu terkait dengan tongkat. Tetapi tongkat di sini secara khusus menunjuk pada tongkat yang ada di tangan Musa. Jadi ada kaitan antara tongkat itu dan tangan Musa. Tongkat itu mungkin tongkat biasa, tetapi ketika tangan Musa memegang tongkat itu sudah bukan lagi tongkat biasa. Selanjutnya, dalam Keluaran 4 ayat 6 di sana diceritakan tangan Musa itu dapat berubah secara ajaib. Kalau dimasukkan ke dalam baju, dikeluarkan menjadi kusta. Tapi kalau dimasukkan kembali, tangannya kembali pulih. Untuk 2 tanda yang pertama ini, setidaknya kita bisa memahami bahwa ini tanda yang luar biasa. Karena sahabat-sahabat Tuhan, jikalau tongkat itu dilempar dan menjadi ular, menurut saya itu biasa. Karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, apalagi yang biasa seperti itu. Menariknya, untuk memulihkan ular itu menjadi tongkat, Musa disuruh memegang ular itu. Dan Alkitab mengatakan, Keluaran pasal 4 mengatakan Musa disuruh memegang ekornya. Sahabat-sahabat Tuhan, don't try this at home. Tapi kalau mau dicoba, boleh. Memegang ekor ular itu sangat berbahaya, karena kemungkinan besar akan digigit oleh ular itu. Yang dipegang ekornya, bukan kepalanya. Namun ajaibnya, sesuatu yang Musa pegang dan itu berbahaya, justru
tidak berbahaya bagi Musa. Ular itu kembali berubah menjadi tongkat. Selanjutnya, tangan yang dimasukkan dalam baju menjadi kusta, dikeluarkan jadi kusta, dimasukkan kembali, dikeluarkan, sembuh. Ini menarik, karena sahabat-sahabat Tuhan, pada waktu itu penyakit kusta adalah penyakit yang sulit disembuhkan dan tidak bisa disembuhkan sebetulnya. Sehingga dalam waktu beberapa saat tangan dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan kembali, kusta itu menjadi sembuh. Ini menjadi tanda yang luar biasa. Seharusnya dengan dua tanda ini Firaun sudah menjadi gentar dan Israel otomatis percaya, karena ini tanda-tanda yang ajaib dan luar biasa. Namun dua tanda ini belum cukup tampaknya. Ditambah lagi satu tanda dalam ayat 9, yaitu tangan Musa mengambil air di sungai Nil, lalu air yang diambil itu dicurahkan di tanah kering, dan air yang dicurahkan di tanah kering itu akan berubah menjadi darah. Ini petunjuk untuk tulah yang keberapa, sahabat-sahabat Tuhan? Air menjadi darah, tulah yang keberapa? Yang keras sedikit suaranya, saya kurang dengar. Yang keberapa? Oh maaf, saya lupa ya sahabat-sahabat di rumah. Saya anggap jawabannya benar, walaupun saya tidak mendengar. Air menjadi darah, tulah yang pertama. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, tanda yang ketiga ini pun sebetulnya ini tanda yang seharusnya menggentarkan Firaun. Karena sungai Nil bukan sekedar sungai, disitulah hidup roh-roh dewa, atau sungai Nil itu menjadi representasi dari dewa-dewa Mesir. Bukan hanya satu dewa, ada beberapa dewa yang dipuja terkait dengan sungai Nil. Oleh karena itu, ketika air sungai Nil bisa diubah menjadi darah, itu tanda bahwa Allah mampu mengalahkan kekuatan dewa-dewa Mesir. Tetapi tiga tanda yang seharusnya menggentarkan Firaun, menggentarkan Israel, ternyata tidak sanggup menggentarkan Musa. Ini persoalannya lagi. Tiga tanda yang pasti kalau dilihat Firaun, dilihat oleh Israel, mereka pasti percaya. Tetapi masalahnya yang menerima tanda ini pun masih ragu, tidak gentar sedikit pun. Oleh sebab itu muncullah keberatan nomor 4 dalam ayat 10 bacaan kita. Tiga tanda sudah ada, sekarang Musa bilang, saya tidak pandai berbicara. Ini persoalan lagi. Bukankah Tuhan sudah memberkati tangan Musa, sehingga tangan Musa dapat melakukan keajaiban? Lalu bagaimana mungkin sekarang Musa mempersoalkan ketidakmampuannya dalam berbicara, dan seolah-olah menyangkali berkat yang Tuhan berikan di tangannya? Bukankah dengan mujizat yang dilakukan dengan tangannya, Musa dapat meyakinkan Firaun dan Israel? Dalam hal ini sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa tampaknya bukan Firaun dan Israel yang perlu diyakinkan, tetapi Musa sendiri yang perlu diyakinkan. Musa sendiri yang perlu diyakinkan. Tampaknya sahabat-sahabat Tuhan, Musa tidak memahami rahasia besar ini, bahwa rencana Tuhan tidak mungkin dan tidak akan gagal hanya karena kelemahan orang yang diutusnya. Rencana Tuhan pun akan mencapai penggenapannya atau kesempurnaannya, dan itu juga bukan karena kelebihan dan kepandaian orang yang diutusnya. Rencana Tuhan pasti akan berhasil, pasti akan tercapai, karena Dia yang membuat rencana itu adalah Allah yang Maha Kuasa.
yang menjamin bahwa rencananya akan terjadi sesuai dengan waktunya dan kehendaknya. Oleh karena itu sahabat-sahabat Tuhan, belajar dari keberatan yang keempat ini, maka marilah kita menyadari bersama di malam ini bahwa kelemahan kita tidak dapat menggagalkan atau melemahkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Saudara, sahabat-sahabat Tuhan boleh saja lemah, tetapi rencana Tuhan tidak lemah. Sahabat-sahabat Tuhan, saudara-saudara boleh saja menjadi orang-orang yang memiliki pengalaman gagal dalam hidup, tetapi rencana Tuhan tidak gagal, tidak mungkin gagal dan tidak akan pernah gagal. Justru saya ingin katakan bahwa kelemahan kita itu justru menjadi tempat yang subur. Kenapa tempat yang subur? Karena di sanalah iman kita bertumbuh. Karena kita sadar kita lemah, kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tetapi kita yang lemah, kita yang tidak ada apa-apanya ini dipakai oleh Tuhan, dituntun oleh kekuatan Tuhan untuk berhasil melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Oleh karena itu saya katakan kelemahan kita itu tempat yang subur. Karena betapa tidak, pada akhirnya kita sadar bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang memakai kita adalah Allah yang benar-benar maha kuasa. Karena Ia benar-benar maha kuasa, Ia berani memakai sesuatu yang lemah, Ia berani memakai sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Karena Dia tahu bahkan dengan sesuatu yang lemah dan tidak ada apa-apanya sekalipun, rencananya pasti berhasil. Sahabat-sahabat Tuhan, kelemahan kita justru membuktikan kekuatan sejati Allah. Itu yang perlu kita sadari hari ini. Jadi jangan berkeberatan seperti Musa, apalagi memakai kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan kita tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Ia sanggup untuk menjamin dan memastikan segala rencananya terjadi tepat sesuai dengan keinginannya. Walaupun yang Dia pakai adalah saya dan sahabat-sahabat Tuhan, orang-orang yang lemah dan gagal. Bukankah kita juga bisa belajar tentang hal ini dari pengalaman Paskah yang baru saja kita lewati? Bagi 12 murid Yesus, bagi kebanyakan pengikut Yesus, bagi orang Israel, seorang Mesias akan membawa kemenangan. Dan kemenangan itu akan datang dengan cara memenangkan perang, dengan memiliki kekuatan yang luar biasa, lalu menaklukkan kekuasaan yang ada pada waktu itu dengan jumlah pasukan yang besar dan kuat. Kemenangan akan diperoleh. Itu fungsi seorang Mesias. Itu arti kehadiran Yesus menurut 12 rasul dan juga orang-orang yang mengikut Dia. Tetapi Yesus memilih penderitaan, kematian sebagai jalan untuk mencapai kemenangan. Dia memilih jalan yang lemah, jalan yang terlihat kalah. Tapi sahabat-sahabat Tuhan, sekali lagi, Allah yang maha kuasa, sungguh pun Ia memakai atau menempuh jalan yang lemah dan kalah, rencananya tidak akan lemah dan kalah, hanya karena sesuatu yang Dia pakai di dalam rencananya itu. Dia tetap Allah yang maha kuasa, Dia tetap Allah yang perkasa, Allah yang mampu mewujudkan kehendak. Kita tahu bersama, tanpa kita pun Allah bisa melakukan segala sesuatu. Sahabat-sahabat Tuhan, jadi marilah kita belajar dengan menyadari hal-hal ini. Saudara dan saya punya banyak kelemahan. Sahabat-sahabat Tuhan punya banyak kelemahan. Marilah jangan kita bersungut, jangan kita
menyampaikan itu sebagai satu keberatan. Apalagi keberatan di sini terkait dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Sangatlah berbahaya. Mari kita sadari bersama, Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Beruntunglah kita, orang-orang yang lemah ini mau dipakai Allah. Karena justru ketika kita yang lemah dipakai oleh Allah, maka kelemahan kita diubah menjadi kekuatan. Kelemahan kita diubah menjadi sesuatu yang kuat dan tangguh di dalam kekuatan Tuhan. Hari ini kita sedang ada dalam situasi, kondisi di mana kita semua menjadi lemah. Kita sudah punya banyak kelemahan, ditambah lagi dengan situasi dan kondisi hari ini. Bertambah lemahlah kita. Apakah kita mau mengatakan untuk Tuhan, Tuhan, saya lemah, janganlah pakai saya dulu Tuhan, karena hari ini saya belum bisa, situasi sedang begini, situasi sedang sulit dan seterusnya. Apakah kita mau mengatakan demikian? Bukankah kita bisa percaya bahwa di saat yang sulit ini kelemahan kita justru akan sangat berguna di tangan Tuhan? Imanilah sahabat-sahabat Tuhan, apa yang menurutmu kelemahan, kalau itu ditaruh di tangan Tuhan, itu akan berarti untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Itu juga akan berarti untuk pekerjaan menolong orang lain. Kelemahan bisa saja berarti berguna untuk menolong lingkungan, menolong alam di sekitar. Dan tentu saja itu dapat tercapai kalau kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Apalagi 3 tanda yang tadi disampaikan Allah berikan untuk Musa, saya percaya 3 tanda itu pun diberikan bagi kita sekalian. 3 tanda, dan 3 tanda itu berfungsi untuk menghapus keraguan kita akan kelemahan-kelemahan kita. Namun ketika saya berkata begini, jangan sampai Bapak Ibu keluar rumah atau ke belakang, ke dapur mencari tongkat lalu lempar. Jadi ulang, jangan demikian loh sahabat-sahabat Tuhan. Karena kalau seperti itu, sahabat-sahabat Tuhan melakukannya, sampai tahun 5000 pun tidak akan terjadi. Marilah kita melihat begini. Ketika Allah menyuruh Musa melempar tongkat, tongkat itu menjadi ular. Berbahaya tentu ular itu. Tetapi ketika Allah menyuruh Musa memegang ekornya, Musa melakukannya. Ini yang membuat saya juga kadang-kadang merasa bagaimana ya dengan Musa. Dia tidak percaya dengan hal-hal yang lain, tapi ketika disuruh memegang ekor ular, dia melakukannya loh sahabat-sahabat Tuhan tanpa keberatan. Dia tidak bilang, oh Tuhan sudah tahu itu ular, masa saya pegang ekornya? Tidak. Coba sahabat-sahabat Tuhan baca. Dia langsung pegang. Berarti kita bisa belajar bahwa tanda itu juga menjadi milik kita. Hari ini tangan kita diberkati Tuhan. Tangan ini sungguh pun kita tahu, mungkin orang juga melihat kita sedang melakukan sesuatu yang berbahaya, yang mungkin mengancam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melakukannya dengan keyakinan iman di dalam Tuhan, maka itu bisa menjadi berkat. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin katakan begini sederhananya. Tangan kita ini pasti sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Pasti sangat berguna. Silahkan sahabat-sahabat Tuhan pikirkan sendiri, tangan saya ini berguna untuk pekerjaan Tuhan yang mana ya? Mari kita merenungkan itu bersama. Lalu tangan yang dimasukkan keluar kusta, masukkan lagi keluar sembuh. Ini mau menjelaskan bahwa keajaiban Tuhan bisa dilakukan melalui tangan kita. Tangan kita bisa mengerjakan keajaiban, tetapi jangan membayangkan keajaiban di sini seperti permainan sulap. Ketika tangan kita melakukan sesuatu, lalu sesama kita merasakan sukacita, merasakan penghiburan, merasakan kekuatan, maka keajaiban Tuhan hadir melalui tangan kita. Dan air yang diambil lalu dicurahkan
di tanah kering menjadi darah, ya jangan kita juga mencoba seperti ini, karena tidak mungkin kita bisa melakukan hal itu. Tetapi ini punya makna bahwa tangan kita ini mampu mengalahkan kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Sama seperti tangan Musa yang mengambil air dan mengubah air itu menjadi darah di dalam penyertaan Tuhan, maka tangan kita pun mampu mengubah kesulitan-kesulitan, mampu mengubah keadaan-keadaan yang sulit yang dialami dalam hidup kita dan kehidupan sesama. Tangan kita mampu mengalahkan kekuatan dunia ini. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, hari ini kita belajar dari keberatan nomor 4 Musa, dan kita tahu sekarang bahwa kemampuan berbicara itu penting, tapi bukan yang terpenting. Dalam hidupmu, engkau tidak perlu pandai berbicara. Atau saya ralat kalimatnya, dalam hidupmu engkau boleh saja pandai berbicara, tetapi jauh lebih penting engkau pandai menggunakan tanganmu untuk memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat sukacita bagi banyak orang.